Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat saya semua, para penyintas ambeien yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini saya pengen bercerita-cerita lagi karena ada teman kita yang ceritanya seru-seru ya. Yang paling seru ini yang dalam minggu-minggu ini adalah saudara Mas Rudi Harsono. Mas Rudi Harsono ini dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, ini beberapa hari ini chat, WA, terus kemudian saking paniknya beliau itu sampai video call sama istrinya, sama anak-anaknya. Anaknya ada 2 kecil-kecil gitu, sama istrinya tanya-tanya gitu. Sambil dia didulang ya, makan tuh didulang sama istrinya. Sakit ambeien aja makan didulang, mas. Dia panik ya, dia mengalami sembelit yang luar biasa katanya seperti itu. Bahkan dia ngomong, mas, kalau saya ini ada tombol kematian akan saya pencet tombol itu, saya sudah nggak kuat katanya. Tak bilangi gitu. Aduh, sakit ambeien gitu aja sudah mikir mati-mati segala. Itu kasihan anaknya masih kecil-kecil, lucu-lucu, cewek-cewek 2. Dan itu waktu video call itu dia anaknya main-main di sebelahnya. Dia tergeletak, anaknya senyum-senyum di bed, di tempat tidurnya. Lalu sebelahnya ada istrinya dulang makan. Nah, tak bilangin, mas, saya itu selama ambeien berbulan-bulan, 2 bulan nggak pernah didulang. Sampean kok kemenyek ditulang. Ketawa-ketawa dia ya. Istrinya juga mungkin panik ya. Nah, khawatir si suaminya sakit ya gitu. Bagaimana ini, apakah bisa sembuh, saya ini sudah tidak kuat ya. Beliau ini baru sebulan setelah operasi, dan tadi pagi barusan ini tadi WA kalau dia kuning-kuning yang bau itu, cairan itu sudah tidak ada ya. Semoga aja lekas sembuh ya, kita doakan lekas sembuh. Tapi ya itu kemarin curhatnya lucu sekali ya, sampai video call sambil terlentang, nih saya ini bagaimana ini, saya ini apa bisa saya sembuh. Sampai pengen mengakhiri hidup juga tolong ya saudara-saudara yang sakit ambeien, nggak usah lah ya berpikiran yang terlalu jauh seperti itu, karena ini akan sembuh kok, yakin lah sembuh. Sakitnya ya memang sakit ya, semua mengalami, tapi kasihan lo, ada anaknya lucu-lucu, anaknya masih kecil-kecil kok nggak ingat itu, nggak semangat. Harusnya kan tambah semangat, aku akan sembuh, kasihan anak istri misalnya seperti itu. Istrinya juga, iya ini bang gimana ini kok nggak sembuh-sembuh, saya bingung, saya katakanlah seperti itulah curhatnya. Dan si Mas Rudi Harsono ini juga, saya ini malu sama istri saya, ini gantian yang kerja jadi istri saya hanya tergeletak, saya nggak bisa bantu. Ya namanya sakit kan ya, nggak apa-apa toh. Nanti kalau sehat ya kerja yang keras, ya kerja yang sungguh-sungguh. Jadi kalau selagi masih sakit ya disembuhkan dulu ya. Alhamdulillah istrinya mungkin guru SD, jadi bisa untuk sementara bisa ini. Tapi dia bingung kalau istrinya ngajar, jadi bingung sendiri ngapain di tempat tidur. Ternyata tak suruh latihan jalan-jalan keliling di dalam rumah gitu, nggak apa-apa, jangan beledak. Terus makannya mbok makan sendiri, kemenyek ditulang terus ya, manja ya, makan ini ditulang sama istrinya itu, kasihan kan. Ya enggak kasihan ya, siap ya, mungkin sebagai bentuk rasa sayangnya ya. Tapi kalau makan tuh masih bisa loh mas, logikanya ya, belajar duduk ya, biar nggak terkesannya lemah terus nggak bisa apa-apa. Jangan begitu kan, sampean kan cowok ya, harus kelihatan kuat ya meskipun hancur. Ya jadi ini yang ya kemarin itu di video call tuh saya di sisi lain kasihan ya, tapi di sisi lain lucu gitu loh ya. Saya ajak senyum-senyum saja, walah mas gitu aja kok pikirannya sampai ke situ. Terus ya saya gurui, semoga saja dia, ya kita saudara ya bang ya. Iya kita saudara semua, tenang aja. Pokoknya yang ada di yang nemu saya sama-sama sakit ambeien atau enggak ambeien, pokoknya kita saudara ya, saudara sebangsa dan setanah air, tidak pandang bulu ras agama, enggak. Pokoknya kita sama-sama saling support ya.
jangan merasa sendiri, jangan merasa paling parah sakitnya ya. Bahkan kemarin tuh Mas Rudi Harsono juga mengirim ini kondisi ambennya sebelum operasi. Jadi ngirim gambar ke saya, foto itu memang di anusnya itu benjolannya besar sekali. Kata dia itu setelur ayam, ya memang gede daging yang keluar itu jelas gitu. itu Bang, kayak gini dulu sebelum saya operasi kondisinya ya. Ya memang seperti itu ya. Kadang-kadang kita ini berpikirnya kebablasan jauh, padahal ini seharusnya bisa slow, bisa santai, bisa tenang begitu, supaya kita tidak stres. Orang waras ya, kita sehat walafiat, tapi kita stres itu loh nggak baik, ya kan? Kita makan stres nggak baik, apalagi kita sakit tambah stres, berarti namanya nggak baik kuadrat itu, ya kan? Nah, kemarin juga ada Mbak siapa ya dari Jakarta itu tanya bagaimana caranya kita itu bisa tenang, bisa santai. Apa ya caranya ya? Saya jawab saya jawab ngawur aja. Ya coba itu tonton stand up komedi yang lucu-lucu itu, siapa tahu bisa ketawa, siapa tahu bisa menertawakan diri kita sendiri. Ya, atau kalau pengen yang agak serius, dengar pengajian ya, siapa yang disuka ustadz-ustadz yang lucu-lucu, Ustadz Dasat Latif misalnya. Kalau di Jawa Timur itu ada Gus Ikdam yang lucu-lucu, santai, los gitu. Atau siapa lagi lah yang silahkan dipilih sendiri yang ustadz. Kalau stand up komedi kan banyak, klik aja di YouTube itu stand up komedi itu nanti banyak yang lucu-lucu. Kita ini kadang-kadang terlalu serius memikirkan sesuatu yang seharusnya dipikir dengan senyum-senyum saja. Tapi kita ini serius. Saya stres, saya sudah tidak kuat. Seberat apa kita ini semua ya pasti punya masalah, yang saya juga yang gini-gini juga ada saja masalahnya, tapi kita mencoba tetap mencoba untuk kelihatan kuat lah ya, gitulah ya, jangan kelihatan lemah. Kenapa kita harus kelihatan kuat? Kalau kita kelihatan kuat itu aura di sekitar kita juga akan positif. Tapi kalau kita itu sudah lemes, putus asa, nggak ada semangat, itu orang yang lihat di sekitar kita itu juga terpengaruh. Aduh kasihan ya dia ikut sedih, dia ikut nggak enak, mau ngobrol nggak enak semua. Tapi kalau kita sudah ketawa, senyum, slow close, meskipun kita sebenarnya remuk gitu ya, tapi orang di sekitar kita tetap positif, auranya tetap positif, frekuensinya tetap positif. Itu yang perlu kita ciptakan. Jangan lokro, jangan lemes, jangan kelihatan sedih terus kayak nggak ada bahagianya sama sekali. Ya gitu ya saudara-saudara ya, Mas Harsono. Kemudian ini alhamdulillah Mas Cahyo dari Semarang yang kemarin juga bingung juga, ini sekarang kayaknya sudah mau sembuh. Ada Mbak Eva dari Bojonegoro, ada yang kemarin masih bingung ini juga. Mak-mak ini kadang-kadang agak lama proses sadarnya. Proses sadarnya, stresnya agak lama, tapi nggak apa-apa, saya yakin ini semua akan sembuh, serta sahabat-sahabat yang lain yang ada di Jayapura, yang ada di Semarang lagi, yang ada di Madiun, di Lampung, kemarin di Medan, banyak ya. Nah, ini semua semoga lekas sembuh. Ya memang kadang-kadang memang saya ngisi di YouTube ini nggak terlalu serius, bahkan hanya menceritakan pengalaman teman-teman. Karena apa? Kalau kita itu serius terus, coba kalian nonton, saya juga pernah ya, bukan saya membanding-bandingkan. Serius itu juga perlu. Tapi kalau yang kita tonton itu serius, nanti ya kalau operasi tidak boleh makan ini, tidak boleh begini, nanti kalau begini, waduh stres tambah stres. Betul itu. Ya, siapapun yang ngomong ya. Ya memang ini hanya metode penyampaian informasi. Kalau kita tetap tenang, tetap ini, nanti ya nggak stres. Tapi kalau ini sudah bawaannya takut, aduh nggak boleh makan ini takut, kesini takut, nggak boleh duduk takut, takut tok, nanti nggak baik buat kesehatan mental kita. Coba lah ya, itu saya doakan
yang Mas Rudi Harsono ini masih WA-WA-an ini hari ini tadi pagi. Jadi kita anggap saudara, masih ya semua saya anggap saudara ya. Semua yang berkomunikasi saya anggap sebagai saudara meskipun tidak pernah ketemu. Ya, mungkin saya ketemu dengan sesama pasien yang asli itu cuma sekali. Ya, yang saya ajak wawancara langsung di YouTube itu dengan itu karena rumahnya tidak jauh dengan tempat tinggal saya. Selebihnya saya tidak pernah ketemu, tidak pernah, meskipun ada di Malang ada beberapa, saya juga nggak pernah ketemu. Nah, begitu ya. Semoga saja nanti sama Mas Cahyo ini di Semarang suatu saat bisa ketemu, karena dia juga kadang ke Malang gitu. Ya kita seru-seruan, terus sudah sembuh terus ketawa-ketawa, walah dulu kok stres, ngapain juga. Gitu ya saudara-saudara, ya tetap semangat, sembelit apa dah tunggu aja nanti pada waktunya sudah akan pergi sendiri itu sembelitnya. Kalau masih yang nyeri juga ada banyak yang beberapa bulan masih nyeri, dilawan saja. Kalau memang sudah nggak kuat betul ya periksa ke dokter, jangan apa ada infeksi yang lain atau tidak. Saya kira itu dulu. Apa kabar ya, semoga cepat sehat ya Mas Rudi ya. Mas Rudi Harsono yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada di Palangkaraya. Dulu juga banyak yang dari Kalimantan Barat, dari mana-mana, dari Sulawesi, dari mana-mana, Bali dan sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.